Hai semuanya, selamat datang kembali di Arya Tohong Channel. Nah, kita ada request nih teman-teman, dan ini request datang dari member di dalam BTC APP, dan teman-teman ini yang di dalam BTC APP ini merequest untuk melakukan analisa di Coinstarnet, teman-teman. Jadi, Starnet ini saya belum pernah trading, dan sekilas tadi saya cek juga, ini koin cukup lumayan bagus, dan kita akan lakukan analisa secara menyeluruh, teman-teman. Ya, kita akan lihat dari fundamentalnya, juga kita akan lihat dari analisa teknikalnya. Kira-kira koin ini bagus nggak sih untuk kita holding sampai tahun depan? Dan kalau kita trading, kira-kira ada signal nggak untuk kita trading ya? Nah, sebelum itu teman-teman, silahkan tonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC APP. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC APP, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah ada tampilan dari Coinstarnet ya teman-teman. Dan ini kodenya ada STRK teman-teman ya. Dan saya menggunakan Binance sebagai acuan pergerakan harganya dan time frame-nya seperti biasa saya menggunakan time frame 1D atau 1 day teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah chart dari Coinstarnet teman-teman, dan sempat turun ya, lumayan ya. Kalau kita lihat secara long term ya teman-teman bisa lihat, cek ini tadi saya cukup kaget ternyata tingginya segini teman-teman. Wah, aduh luar biasa ya. Ya, yang satu candle waktu dia rilis pertama kali ini mengerikan ya, langsung terbangnya sampai segininya teman-teman ya. Dan sekarang sudah turun, tapi sudah ada pergerakan naik. Nah, nanti kita akan lakukan analisa lebih lengkap dari sisi analisa teknikalnya, teman-teman. Kita coba ke fundamental dulu dari koin ini, dan saya akan masuk ke coin market cap dari ini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah Starnet, teman-teman. Dan market cap-nya itu cukup lumayan bagus, 1,67 billion, teman-teman. Dan peringkatnya adalah ke-79, ya, masih 100 besar. Jadi, oke banget lah, ya. Dan so far sudah naik 3%, total market cap-nya sudah meningkat ya. Volume tradingnya 324 juta dolar dan ini lebih dari 100 juta dolar, dan ini cukup baik banget teman-teman ya. Dalam waktu 24 jam juga sudah meningkat sekitar 10,60% ya. Teman bisa lihat di sini ya. Lalu kemudian ini teman-teman bisa lihat ini ada total supply dan maksimal supply-nya sudah keluar. Dan ini cukup mengagetkan saya teman-teman ya. Jadi Starnet ini kalau saya lihat sekilas ini dia kayaknya punya utility ya koinnya. Tapi dia sudah memberitahukan total supply dan maksimal supply-nya ya. Baru kali ini ya mungkin saya lihat teman-teman ya, tapi nggak tahu kalau mungkin ada yang lain ya. Tapi baru kali ini saya lihat mungkin altcoin itu punya maksimal supply yang sudah dikeluarkan teman-teman ya. Nanti kita lihat sekilas nanti dari websitenya. Kita lihat dulu dari performance price-nya teman-teman ya. Dan sekarang harga sedang ada di 0,7392. Dan ini dari harga ATH-nya sekitar 3 dolar, 3,66 dolar itu sedang minus 79% teman-teman ya. All-time low-nya sih udah plus 129% dari all-time low-nya. Jadi Coinstarnet ini adalah koin apa sih teman-teman? Nah, kalau sekilas tadi saya baca-baca sih ini koin ada hubungannya dengan komputerisasi teman-teman. Jadi Star ini adalah decentralized dari validity rollup ya. Ini saya kurang tahu itu apa ya. Nanti kita baca di website sebentar teman-teman ya. Nah, saya ke ini dulu. Saya pengen lihat dari analitisnya dulu teman-teman.
Jadi kalau kita lihat secara holdingnya, yang pegang 0 sampai $1.000 itu pegang 60% teman-teman ya, mayoritas 60%. Yang punya $1.000 sampai $100.000 itu 35,99%, di atas $100.000 itu 3%. Ini cukup oke loh teman-teman ya. Kalau misalkan yang holding itu nilainya besar, nah ini mereka akan jadi holder sejati daripada si koin ini teman-teman ya, dan ini lumayan 35,99%. Lalu teman-teman lihat ya, dari Well sendiri itu pegang 61%. Berarti yang memang yang punya banyak itu yang mereka tuh holding teman-teman untuk koin ini ya. Nah, terus kita lihat dari nah question banyak banget teman-teman, tradernya banyak, justru holdernya nggak banyak kalau di sini ya, cuma 2% doang ya. Oke, nah sekarang kita ke website deh teman-teman ya. Kita langsung ke website. Jadi ini adalah website dari Startnet, teman-teman bisa buka di startnet.io ya. Jadi Startnet ini dia berhubungan dengan teknologi atau komputerisasi ya. Kita cek pembahasan dia di sini ya. Jadi Startnet itu utilize the power of stacks technology to ensure computational integrity. Nah, jadi berhubungan dengan komputerisasi dan integritas, penyambungan dari komputerisasi teman-teman ya. Jadi utility-nya kayaknya saya lihat memang ada di hubungannya di sana, dan dia ada tadi di ekosistemnya Ethereum teman-teman ya. Dan Ethereum kita tahu ya, ini adalah koin yang sangat bagus banget untuk di holding jangka panjang. Dan Startnet ini ada di dalam jaringannya si Ethereum teman-teman ya. Jadi kalau dibilang ini koin ada utility, ada, terus kemudian market cap-nya cukup besar, oke. Volumenya juga lumayan lah teman-teman ya. Kalau buat teman-teman trading nih, ini koin juga not bad ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau holding koin ini, kira-kira ini koin bagus nggak sih untuk dipegang untuk jangka panjang, mungkin sampai, ya mungkin 2025 teman-teman, nanti pada saat all season sudah selesai, ya mostly koin kan sudah harga tinggi semua, mungkin teman-teman bisa lepas di saat itu ya. Dan by the way sekarang kan sedang all season ya teman-teman ya, alternative koin semuanya pada naik semua, termasuk si Startnet ini teman-teman ya. Nah sekarang coba kita masuk langsung ke bagian analisa teknikalnya ya. Nah teman-teman bisa lihat ini pergerakannya sebelumnya dia tuh turun terus teman-teman ya. Jadi dari yang hari pertama dia rilis ini tanggalnya berapa ya kalau di Binance ya, 20 Februari tahun 2024 ya. Berarti baru tahun ini teman-teman ya. Nah, waktu dia rilis, terus kemudian ini tinggi banget ya, dia bikin harga lumayan tinggi. Waktu di Binance ini ternyata tinggi banget teman-teman ya. All time high-nya malah ada di angka $7,6 kurang lebih ya. Nah, lalu dia turun luar biasa ya, dan akhirnya dia terus-menerus membuat tangga turun teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini tangga turunnya terjadi, terus sini, bawah lagi. Di sini ya, di sini atau di sini, kita bisa ambil di sini ya. Oh ya, di sini aja teman-teman. Ya di sini, terus kita ambil di sini. Nah ke sini lagi, dan posisi mana yang bisa diambil ya? Kayaknya nggak bisa, paling sini doang ya. Oke, kita sampai di sini mungkin teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah lalu kemudian teman-teman bisa lihat di sini dia terjadi namanya sideways atau ranging, dan rangingnya cukup lama ternyata teman-teman ya. Ranging untuk daily-nya cukup lumayan lama ya. Kita bisa lihat di sini. Saya pakai parallel channel ya teman-teman ya. Bisa lihat di bagian ranging-nya sampai di area kurang lebih di sini lah ya. Karena ini kan ada ya gitulah, kenaikan sedikit lalu turun lagi. Nah, akhirnya dia biasa break di sini teman-teman. Ya, dia berhasil break, dan ini area yang cukup kuat juga berhasil di break sama dia ya. Nah, sekarang sedang membuat namanya bullish trend saat ini ya. Kalau teman-teman lihat ini pergerakan bullish trend untuk time frame daily ini udah terkonfirmasi sangat baik sih. Sampai di sini lalu naik ke sini, dan kalau dia nggak kuat nih lewatin area supply ini, dia mungkin bisa turun lagi, range-nya sampai mungkin di sini batas BOS-nya teman-teman, baru nanti dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Nah, ini harus nunggu all season yang mungkin sudah mendekati puncak kayaknya ya, mungkin baru nanti dia akan terbangnya luar biasa kalau menurut saya. Kalau sekarang sih mungkin akan terus dia tembus, dan mudah-mudahan ini bisa tembus ya. Kita berharap dia tembus sehingga dia benar-benar sudah ada di dalam fase yang benar-benar buran banget teman-teman ya. Saat ini sih sebenarnya udah lumayan, kenaikannya udah not bad teman-teman ya. Kenaikannya sudah sangat oke lah ya. Jadi kalau teman-teman nanya,
kira-kira ini koin boleh nggak sih kita beli terus kita hold? Menurut saya ini boleh, ini koin sangat oke teman-teman. Ya, dari market cap dia cukup besar, volume trading juga oke banget. Terus utility coinnya juga yang berhubungan dengan jaringan komputerisasi dan dia ada di Ethereum. Jadi kalau ditanya oke apa enggak, saya sih bilang ini oke teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen beli koin ini di holding mungkin sampai 2025, ya boleh. Ini salah satu alternatif koin yang teman-teman boleh ambil dan boleh teman-teman hold supaya nanti bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak lah di season bull run ini, ya kan? Ada opsi tambahan untuk teman-teman melakukan investasi lagi. Nah, kita sekarang turun ke time frame lebih kecil teman-teman, time frame yang 4 jam. Kita lihat dari time frame 4 jam ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari time frame 4 jam, ini memang udah jelas banget pergerakannya pergerakan naik ya. Nggak usah dibantah lagi teman-teman ya. Ini sangat clear banget ya di sini. Higher low, terus kemudian higher high, higher low lagi di sini, dia tembus lagi higher high, higher low. Nah, sekarang ini nih, nggak tahu nih tembus nggak ya. Kita lihat dulu nanti ya. Harusnya saya ambil yang ini aja teman-teman. Ini yang lebih tinggi ya. Nah, oke, di sini. Nah, tinggal kita menunggu di jam saya melakukan analisa ini. Ini harga sekarang sedang ada di 0,7370 ya, atau 73 lah, 0,73. Dan sekarang harga yang paling tinggi yang sudah dia bikin ini adalah di 0,74. Berarti selisihnya nggak banyak nih, ya. Bisa nggak kira-kira dia tembus ini? Kalau dia bisa tembus, berarti dia akan bikin higher high yang baru, karena higher low-nya sudah terbentuk di sini, teman-teman. Ya, tapi kalau dia tidak berhasil, udah jelas dia akan turun di area sini, dan mungkin saja ini akan terjadi tren penurunan yang sementara, sebelum dia melanjutkan tren kenaikan yang lebih besar lagi, ya. Jadi kita waiting aja, nggak apa-apa, kita tunggu nanti. Teman-teman juga bisa ngecek pada saat nanti video ini sudah tayang, kan pasti beberapa jam ya sudah di-record ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal cek harganya sudah melebihi dari harga ini belum ya. Ini harganya saya tulisin aja ya di sini ya. Jadi ini sekarang adalah batas atasnya di 0,7487 teman-teman. 0,7487. Nah, ini adalah harga yang menjadi batas atasnya sekarang ya. Bisa nggak dia break? Kalau dia bisa break, berarti dia akan naik lagi teman-teman, udah pasti. Nah, sekarang kita turun ke 1 jam ya. Di time frame 1 jam ini bisa teman-teman pakai buat nanti teman-teman trading ya. Jadi kalau teman-teman mau trading koin ini, nah ini 1 jam cocok buat Anda pakai untuk trading. Kita rapiin sedikit teman-teman biar bagus ya. Dan teman-teman lihat ya, waduh, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 demand zone yang sudah terbentuk. Dan ini tandanya apa? Ini tandanya memang bull, memang market terbang ya. Jadi kalau ada beberapa kali area demand yang sudah terbentuk, ini berarti memang strong high-nya tuh strong untuk dia naik itu luar biasa teman-teman ya. Dan untuk turunnya itu agak berat ya. Karena dia punya 5 area yang harus ditembus. Ibaratnya kayak apa? Kayak kalau misalkan dia mau ke bawah tuh ada 5 bahasanya, 5 batasan yang harus dia break teman-teman. Dan sekarang udah berat banget kayaknya untuk koin ini untuk turun sampai ke bawah situ ya. Terus teman-teman bisa lihat di sini area terbawah, kita bisa ambil ini kali ya. Area terbawah atau ini aja jangan-jangan ya. Sebentar saya cek dulu. Ini kayaknya lebih oke. Nah, mungkin kalau misalkan mau trading pendek sih saya kayak masih prefer sorry teman-teman, kita lihat dulu ya ini ya. Ini teman-teman lihat ya, kalau time frame-nya dia besar, itu kan cenderung dia naik nih. Tapi kalau teman-teman cek yang satu ini saya hapus dulu ya. Ini kita singkirkan dulu yang penarikan garis untuk time frame daily dan 4 jam ya. Biar kita bisa lihat konsen yang 1 jam. Nah, kalau daily mungkin nggak usah lah ya. Ini teman-teman lihat ya, kalau pergerakan naik, kan dia selalu bikin higher high, higher low ya. Jadi sebelumnya memang sudah ada namanya higher high, higher high, higher low, higher high lagi ya. Nah, harusnya market itu tidak akan tembus bawah sini. Harusnya dia cukup sampai di sini, baru naik lagi harusnya. Ya, naik lagi lebih tinggi. Tapi, ini ada satu candle yang berhasil tembus bagian bawah sini, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Ini kan batas nih. Nah, ini tembus nih. Ya, tembus ini bisa karena big guy atau big bank atau big institution yang sengaja masuk ke koin ini dan sengaja membuat Anda kena liquid buat Anda yang trading di future market ya. Tapi ini nggak bisa diabaikan karena ini bisa menjadi lower low terbaru
yang dibentuk gitu ya. Jadi ada change of karakter yang sudah terjadi. Nah, kalau misalkan ternyata ini tidak berhasil tembus, berarti saya menduga ini bakalan akan membuat downtrend sementara. Ya, dia mungkin akan membuat kurang lebih begini ya. Ya, kurang lebih akan bikin downtrend sementara, ya sebelum nanti akhirnya dari time frame daily dia akan menunjukkan kenaikan lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia tidak berhasil tembus, maka ini akan terjadi. Ya, dugaan saya itu adalah ini yang akan terjadi kalau dia tidak berhasil tembus. Tapi kalau dia berhasil tembus, maka ini nggak valid lagi, sehingga ini tetap menjadi higher low yang terbaru. Ya, terbaru bukan yang melanjutkan yang sudah ada. Karena yang sudah ada kan harusnya dia lebih tinggi, harusnya di atas ini. Ya, jadi ini kan jadi higher low yang terbaru. Oke? Nah, kalau kayak gitu, kira-kira kalau kita mau trade, lebih amannya kita trade di posisi apa nih? Posisi untuk teman-teman future ya. Posisi apa yang paling oke kita trade? Nah, kalau downtrend, kalau uptrend, saya nggak pernah sarankan teman-teman untuk trade di short, teman-teman. Ya, lebih bagus teman-teman trade di long aja. Jadi kalau kita mau ngambil long, kita nggak boleh ngambil yang ini. Karena terlalu dekat, jadi kalau dia bikin downtrend sementara, berbahaya buat Anda. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau trade, kayaknya menurut saya paling bagus itu kita ambil justru harus yang paling bawah ini ya, teman-teman ya. Ini mungkin udah cukup kuat lah ya harusnya ya. Atau di sini yang strong low ini ya. Coba kita ambil yang sesuai dengan tampilan di sini yang ada tulisan strong low ini, teman-teman. Kita ambil yang di sini aja sehingga kalau misalkan terjadi yang namanya penurunan sementara, harusnya tidak akan melewati yang strong low ini. Kalau ternyata dia berhasil melewati, ini masih ada dua lagi barrier yang harus dilewati untuk dia benar-benar membuat tren turun ya. Tapi kayaknya sih agak berat lah harusnya ya teman-teman ya. Kayaknya agak berat. Jadi kita bisa ambil penarikan garis Fibo-nya di area sini teman-teman ya. Jadi bagian atas di sini kita ambil sampai ke bawah sini. Ya, atau kalau teman-teman mau lebih safety lagi, ya kita taruh di sini aja. Nah, ini jauh lebih safety lagi ya. Jauh lebih aman lagi ya. Jadi saya akan buka setup dulu ya, setup saya. Nah, kalau teman-teman sama kamu mau trading koin ini, maka teman-teman bisa masuk di long position, tapi ketika harganya sudah turun dulu dari 0,74 ini, dia turun ke 0,6851, itu untuk OP yang pertama. Terus kalau misalkan teman-teman mau ngambil OP kedua, itu bisa diambil di 0,6460, dan OP ketiga itu di 0,6109. Dan stop loss-nya teman-teman harus taruh di 5744 ya. Jadi ini ada 3 opsi area OP yang teman-teman boleh ambil ya. Mau ambil 1 boleh, ambil 2 boleh, ambil 3-tiganya juga boleh. Tergantung dari budgeting Anda dan money management yang Anda atur sendiri ya. Dan untuk TP-nya teman-teman bisa ambil di 0,7236, terus TP kedua itu di 0,7567 dan TP ketiga di 0,7935 ya. Jadi ini adalah setup atau signal untuk trading jangka pendek buat koin ini. Dan ini juga buat teman-teman yang mau beli koin ini mungkin bisa jadi patokan untuk membeli koin start ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli saat ini mungkin ditunda dulu karena harganya masih di atas ya. Teman-teman harus tunggu dulu harga turun ke 0,6851 baru buy dip istilahnya ya, buy dip coin ini, sehingga nanti teman-teman ketika dia naik, teman-teman bisa mendapatkan profit yang jauh lebih banyak. Tapi kalau tidak mau ketinggalan kereta, ya angka segini juga boleh dibeli sih. Dan teman-teman lihat ya, ini sudah ada, kayaknya sih nggak bakal tembus. Menurut saya sih kayaknya, tapi belum tahu teman-teman, nggak bisa diambil kesimpulan terlalu cepat ya. Coba kita turun ke yang time frame 15 menit, saya mau lihat dulu, kira-kira bisa nggak dia tembus atau tidak. Kalau dari time frame 15 menit ini dia sedang membuat yang namanya, dia sedang menuju ke area supply-nya, lalu kemungkinan besar akan membuat yang namanya double bottom nih, teman-teman. Double top, teman-teman. Ya, tapi kita harus lihat lagi nanti ya, harus dilihat lagi beberapa waktu ke depan, baru kita benar-benar yakin, confidence, ini konfirmasinya tambahan, baru dia benar-benar akan kemana ya. Tapi so far sih, saya lebih saranin teman-teman kalau trade, ya udah trade ambil jangka panjang aja, jangan terlalu singkat banget ya. Apalagi ini video kan tidak mungkin teman-teman nonton begitu upload langsung nonton gitu ya. Itu mungkin aja ada yang begitu, tapi kan ada yang nonton sampai beberapa jam kemudian. So, jadi kita ambil yang agak panjang jauh lebih better lah ya. Dan satu hal yang teman-teman harus ingat ya, trading itu nggak selalu harus trading. Ya, ingat ya, trading itu nggak selalu harus trading. Jadi kalau udah teman-teman ke skip yang momentum kali ini,
udah nggak apa-apa, tinggal waiting di next momentum. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan ya. Yang paling berbahaya kalau trading itu adalah teman-teman punya emosi. Ya, emosi misalnya gini, wah udah naik nih, wah saya ketinggalan nih, saya langsung masuk buru-buru. Nah, itu sebenarnya cukup berbahaya. Ya, ada kalimat yang cukup bijak kalau teman-teman mau trading, ya, ada kalimat yang cukup bijak, yaitu lebih baik teman-teman tidak profit daripada teman-teman mengalami minus. Ya, artinya kalau memang sudah nggak bisa ya sudah, nggak usah masuk, nggak usah paksain, daripada minus ya, atau sampai malah jadi rugi nanti. Ya, lebih baik tidak profit daripada Anda minus. Ya, paling tidak uang Anda utuh, tidak kemana-mana. Tunggu aja momentum berikutnya, karena selalu akan ada momentum, baik di market bearish maupun di market bullish, teman-teman. Jadi, trading itu nggak harus ketinggalan ya, nggak ada cerita-cerita ketinggalan, teman-teman. Every day, teman-teman bisa trading, ya. Nah, jadi ini aja dari saya mungkin untuk coin startnet, teman-teman. Dan ini signalnya sudah saya berikan buat teman-teman semuanya. Tinggal ikutin aja dan atur money management Anda supaya nanti Anda trading bisa sangat baik ya dan continue dan portofolionya Anda juga berkembang ya. Dan sekian sudah mungkin teman-teman video dari saya untuk koin startnet ini. Dan kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silahkan langsung komen aja di bagian video. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan ya. Dan selesai sudah saya membuat video ini, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.